ya pinjam ke kayak ke bank gitu, tapi saya berusaha untuk mengembalikannya dengan cara ya saya harus kerja lebih keras lagi. Bu Santi, kita mau bagi cerita nih, gimana caranya Ibu menghadapi kehidupan sehari-hari tanpa pendamping lagi. Kan suami Ibu sudah almarhum ya. Iya. Terus gimana cara Ibu untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan membiayai 2 orang anak? Saya sih berusaha untuk cari uang sendiri. Sekarang kan saya juga bekerja. Nah, di samping itu saya juga cari penghasilan tambahan dengan jualan risol atau buat makanan, camilan. Ibu udah berapa lama sih, maksudnya suami Ibu, ditinggal suami Ibu dari kapan? Dari tahun 2019. Berarti anak Ibu masih ada yang masih kecil tuh. Nah, waktu itu anak saya yang paling kecil itu SMP kelas 2. Berat juga ya Bu ya? Iya, berat banget. Apa tuh tantangannya Bu? Maksudnya ngebesarin 2 anak ya, apalagi cowok-cowok kan Bu? Iya, betul. Apa tuh Bu tantangannya Bu? Yang satu sih ya dari perhatian ya. Kalau saya kerja, kan otomatis perhatiannya agak berkurang. Nah itu sih yang susah sih kan, apalagi anak laki kan kadang-kadang agak susah diatur ya. Kalau kurang perhatian, takutnya malah larinya ke yang hal-hal yang negatif. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah anaknya baik-baik ya Bu ya? Ya alhamdulillah baik-baik. Berarti mereka. sekarang anaknya udah umur berapa paling besar Bu? Yang paling besar umur 26, yang paling kecil itu umur 18. Maaf, Ibu sekarang umurnya berapa? Saya sekarang 51. 51. Iya. Ada nggak Bu kepikiran niat untuk nikah lagi? Kalau untuk nikah lagi, kalau yang nggak bisa nafkahin saya nggak mau. Tapi ada niat berarti? Kalau seandainya ada yang bisa nafkahin, saya mau aja. Cuman yang bisa nafkahin ya, yang memang benar-benar pertimbangannya banyak ya Bu? Iya, itu aja. Tapi kan nggak mungkin di umur saya yang segini kan, nggak mungkin. Ya, apa yang tidak mungkin? Tiba-tiba nanti datang loh. Tapi anak-anak sendiri pernah ngobrol sama anak-anak bahwa misalnya suatu saat Ibu nikah lagi, anak-anak setuju atau tidak? Kalau yang besar setuju, kalau yang kecil nggak. Karena dia deket banget sama ayahnya kan. Dia deket banget sama ayahnya, jadi dia nggak mau katanya. Ayah diduain lagi dengan bapak yang lain ya. Terus Bu, bisa bagi sedikit pengalaman Ibu itu untuk mungkin ibu-ibu yang di luar sana juga yang menjadi single parent ya, dan ditinggal suami atau yang mungkin sudah bercerai gitu, gimana tetap semangat untuk menghidupi anak-anak sampai anak-anak Ibu bisa berhasil? Ya kita nggak boleh bergantung sama manusia, jadi kita harus terus berusaha gimana caranya untuk cari uang sendiri, untuk bisa mandiri, untuk bisa handle semua pekerjaan di rumah atau pekerjaan di luar, untuk cari uang gitu. Pernah nggak Ibu ngalamin pada saat paling sulit banget sampai uang tuh gak punya sama sekali? Iya. Sedangkan itu perlu makan. Iya, itu ya. Itu gimana tuh Bu? Ya paling ya seperti orang-orang pada umumnya ya, kalau udah mepet pasti kan cari-cari pinjaman keluar apa. Tapi kan kalau untuk pinjam ke orang kan nggak mungkin juga, nggak bakalan ada yang peduli sama kita ya. Kalau untuk masalah uang mah nggak mungkin deh. Jadi ya saya berusaha mungkin ya pinjam ke kayak ke bank gitu, tapi saya berusaha untuk mengembalikannya dengan cara ya saya harus kerja lebih keras lagi. Jadi kalau Ibu tadi bilang pinjam ke bank nih. Iya. Tapi nggak sampai ke pinjol kan Bu? Iya, pinjol juga sih. Cuma pernah juga berarti. Iya. Sempet ini nggak sampai ke limit pinjol? Nggak juga. Nggak ya. Jadi Ibu maksudnya komit udah pinjam harus bayar gitu. Iya, harus bayar. Nggak dikejar-kejar tukang tagih gitu ya Bu ya? Alhamdulillah. Karena memang untuk kebutuhan itu aja kan Bu. Enggak yang kayak berkelanjutan. Enggak. Bukan buat kemewahan dan yang lain ya, memang untuk makan ya Bu. Iya, sama sekali saya enggak. Itu benar-benar kepepet sih Bu biasanya ya. Oke lah, terima kasih Bu ya untuk ceritanya, untuk berbagi ceritanya sama kita. Semoga ibu-ibu di luar sana juga bisa mendengar cerita dari Bu Santi dan bisa jadi penguat sehari-harinya juga. Baik Bu.